si Alzheimer ini terjadi penurunan fungsi kognitif, tapi sifatnya progresif, nggak bisa balik lagi. Jadi sekali kena, ya yang bisa kita lakukan hanya memperlambat. Yang diganggu itu daya ingat, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, perilaku, itu jadi menurun atau berubah. Ini bisa berakibat fatal nggak sih hingga akhirnya menyebabkan meninggal dunia? Secara langsung enggak, tapi secara tidak langsung iya, kayak orang lupa. Oh, sering lupa gitu ya. Contohnya? Lagi masak air, dia lupa ini cara matiinnya gimana misalnya, atau dia Iya. lupa kalau dia lagi masak air, ya udah, atau dia lupa caranya pulang. Kalau lupa yang Alzheimer nih, biasanya lupa yang baru. Tadi pagi makan apa? Makan bubur gitu ya. Ini nggak Alzheimer. Tapi kalau orang yang udah mulai gejala-gejala awal, dia lupa, ya tadi pagi gue makan apa ya? Halo, apa kabar sahabat Sonora? Senang sekali Hans bisa kembali menyapa Anda tentunya di Kamu Sehat. Kita akan ngobrolin seputar topik-topik yang menarik seputar kesehatan tentunya. Dan kalau ngomongin soal Kamu Sehat, Hans nggak sendirian. Sudah bersama dengan Hans, Dr. Santi selaku Health Management Specialist Corporate HR Kompas Gramedia. Apa kabarnya Dr. Santi? Luar biasa baik. Luar Kita doain biasa dulu dong baik, ya. buat sahabat Sonora yang sedang mendengarkan, sedang menonton. Semoga semuanya sehat dan bahagia selalu. Amin ya. Semoga semua hal baik buat para sahabat Sonora dimanapun sedang menyaksikan ya. Nah, Dr. Santi, kita seperti biasa kita akan ngobrolin seputar topik-topik kesehatan dan kali ini kita mau ngomongin soal Alzheimer. Ini cukup menarik nih dok. Dan ada nggak sih dok sebenarnya kebiasaan-kebiasaan yang mencegah Alzheimer? Nah, tapi sebelum kita masuk ke sana, kita mau kenalan dulu sama Alzheimer. Apa sih sebenarnya Alzheimer itu? Alzheimer itu sebenarnya merupakan salah satu bagian dari ini payung besarnya, namanya demensia. Orang kan suka disamain ya, demensia, Alzheimer. Sebenarnya tidak. Demensia itu payung besarnya. Di bawahnya itu yang paling banyak kasusnya adalah Alzheimer. Tapi ada macam-macam. Nah, si Alzheimer ini terjadi penurunan fungsi kognitif, tapi sifatnya progresif, nggak bisa balik lagi. Jadi sekali kena, ya yang bisa kita lakukan hanya memperlambat perburukannya. Tidak bisa disembuhkan, hanya jadi dia bisa diperlambat. Iya, progresif. Yang diganggu itu daya ingat, kemampuan berpikir, kemampuan berbicara, perilaku, itu jadi berubah, menurun atau berubah. Ini juga bisa mempengaruhi kah terhadap kontrol otak terhadap tubuh kita sendiri? Iya. Oh iya. Nah, tadi kita udah kenalan sama Alzheimer itu sendiri nih Dok San. Tapi sebenarnya kalau ngomongin soal penyakit yang satu ini bisa berakibat fatal nggak sih hingga akhirnya menyebabkan meninggal dunia? Sebenarnya kalau secara langsung kayak misalnya demam berdarah, dia kena shock terus meninggal gitu. Secara langsung enggak. Tapi secara tidak langsung iya. Karena Alzheimer itu kan intinya mirip ya dalam tanda kutip kayak orang lupa. Sering lupa gitu ya. Jadi lama-lama dia lupa caranya makan, lupa caranya menelan, terus keselak misalnya. Terus kalau dia lupa caranya berdiri, dia lupa caranya berjalan, maka dia hanya berbaring aja. Nah, kalau dia berbaring terus-menerus, maka kemungkinan kena paru-paru, ada infeksi paru, terus kemungkinan kena infeksi kulit karena dia kalau nggak dimiringin kiri kanan secara bergantian, maka kulit yang terkena bisa borok ya? Jadi borok gitu. Jadi secara tidak langsung bisa menimbulkan kematian, tapi kalau secara langsung tidak sih. Jadi ini sebenarnya kematiannya adalah karena disfungsi organ, akhirnya kehidupan juga terganggu seperti itu ya, dan akhirnya mengakibatkan muter-muter gitu kemana-mana. Nah, tapi sebenarnya kalau kita mau kenalan sama si Alzheimer ini, ada nggak sih gejala-gejala yang bisa kita deteksi dari dini? Oh, ini adalah gejala dari penyakit Alzheimer. Biasanya yang mulai kelihatan tuh lupa. Ya kayaknya kalau itu agak sulit nih dok. Semua orang kayaknya pernah lupa ya. Ada bedanya. Bedanya apa? Tadi termasuk salah satu yang menyebabkan kematian itu kalau lupanya di daerah-daerah yang fatal. Contohnya? Lagi masak air. Ya meledak gitu ya. Terus dia lupa ini cara matiinnya gimana misalnya. Atau dia lupa kalau dia lagi masak air. Ya udah, atau dia lupa caranya pulang.
Oh, iya. Bukan orangnya menghilangkan ya, tapi lupa hilang caranya dari pulang rumah. terus Iya. dia jadi hilang gitu. Nah, lupa yang normal dengan lupa yang Alzheimer itu bedanya gini. Kalau lupa yang Alzheimer nih, biasanya lupa yang baru. Oh, Tadi pagi makan apa? makan bubur gitu ya. Ini nggak Alzheimer, Oh, masih oke. ingat. Tapi kalau orang yang udah mulai gejala-gejala awal, dia lupa ya tadi pagi gue makan apa ya? Makan nggak ya gitu ya? Nggak Oh, inget iya, sama iya. sekali gitu. Bahkan yang barusan dimakan nih, tadi siang makan apa? Nggak Apa ya? tahu gitu ya. Nggak bisa inget gitu. Terus lupanya juga pada hal-hal yang misalnya gini, dia biasa dari rumah ke pasar atau dari rumah ke kantor udah 20-30 tahun jalannya itu aja, Iya. nggak pernah pindah rumah gitu. Terus tiba-tiba bisa lupa. Oh, Ini iya. lewat mana ya gitu. Terus dia bingung. Oh, oke. Atau lupa melakukan sesuatu yang biasanya dia lakukan terus gitu. Misalnya lupa nyetir, atau kalau ibu-ibu masak, ini resep yang paling andalannya dia, Iya. dia lupa caranya, ini gimana ya, bingung gitu. Iya. Nah terus kalau lupa yang normal itu misalnya nggak pernah ketemu sama temen SD, Iya, terus lupa namanya, wajar. wajar ya. Tapi kalau misalnya tiap hari ketemu, misalnya lupa nama suaminya, itu kurang ajar. Oh bukan, Iya, bukan, iya. bukan kurang ajar. Tapi itu bisa menunjukkan salah satu gejala-gejala jangan-jangan dia kena Alzheimer gitu. Oke. Jadi lupa pada sesuatu yang familiar, yang biasanya sehari-hari dia tahu, dia inget, ini nggak inget gitu. Oke, kalau lupa udah ditransfer gimana dok? Belum deh kayaknya deh. Iya, belum ya Telepon kayaknya. lagi, iya belum gitu. Terus Menjelang. lupanya lagi gini. Kalau misalnya lupa yang normal nih, kalau dia naruh kunci, misalnya dalam perjalanan menuju ke tempat parkir mobil, dia ngelewatin meja makan. Iya. Terus dia mau ngambil minum, terus dia ambil minum ditaruh kan. Nah, dia lupa. Iya, tadi kuncinya di mana ya? Terus dia inget-inget, oh iya tadi kan ambil minum dulu, jangan-jangan di meja. Dia bisa balik lagi. bisa nge-track ya. Nge-track lagi. Iya. Dan biasanya barang yang hilang itu yang dia lupa taruh di mana itu, naruhnya nggak di tempat yang aneh. Oh iya. Kalau gejala awal Alzheimer, dia nggak bisa tracking kembali. Di mana Oke. ya, bener-bener Bener-bener lupa tadi dia ngapain aja. bener-bener gitu, dia nggak aktivitasnya. bisa tracing kembali. Iya. Dan naruhnya kadang-kadang aneh. Contohnya? Naruh kunci misalnya di lemari es, Oh, di kulkas gitu. iya. Kan agak aneh gitu. Atau naruh misalnya apa ya, Tapi pokoknya kan kadang tempatnya kita juga aneh-aneh. suka gitu dok. Kayaknya kita perlu lakukan tes berikutnya ya. Ada loh. Tes berikutnya yang sederhana. Ini lompat dulu nggak apa-apa ya. Nggak Kita apa-apa, boleh, lakukan Dok. tes sederhana untuk mendeteksi ini orang Alzheimer atau enggak. Caranya? Perlu dilakukan caranya. Mintalah orang tersebut yang dicurigai, yang dicurigai. Atau kalau kita curiga pada diri kita sendiri, boleh juga kita Ngetes tes. diri sendiri ya. Gambar jam. Oke, boleh. Kali ini Coba, tesnya ini mau kebetulan dilakukan ada oleh... tas. Ini ada iklannya. Nggak lagi. apa-apa, kita balik aja dok. Nah, kita balik ya. Nggak ada Oke, kali ini siapa yang mau kita tes dok? Ya tadi kan yang lupa siapa ya? Yang naruh kunci di kulkas Loh, siapa ya? tahu produsernya hari ini mau dites kan? Ya, boleh juga. Iya, biar kali-kali masuk video produsernya. Tangannya Oke, doang, Tan. tangannya doang. Coba Oke, kita gambar mau jam. gambar apa? Jam. Jam apa nih? Jam dinding, jam tangan. Pokoknya jam lah. Jam ya? Oke. Uh-uh. Lengkap dok, detail. Iya lengkap. Berikut dengan angka-angkanya. Mau bikin jam berapa nih? Sekarang jam. Ya udah jam 5 lewat. Bentar dok, belum beres. Jangan jam 5 nih. Jam 2 lewat 30. Jam 2 lewat 30. Udah. Udah. Ini mau bilang kemungkinan Alzheimer, dia udah deg-degan gitu. Enggak. Tapi ada loh kemungkinan Alzheimer gitu ya. Enggak. Pertama bentuk lingkarannya bagus ya. Terus penyebaran angkanya itu tepat. Oke. Terus dia mengandung 2 anak panah yang menunjukkan jarum jam dan jarum menit. Oke. Dan berbeda kepanjang ininya, lengannya. Yang Oh, oke. menit kan lebih panjang, yang jam lebih pendek. Terus arahnya benar, kalau 2.30 ya antara jam 2 dan jam 3, terus yang ininya di 6. 6. Kalau orang Alzheimer, coba gambar lagi, tapi Coba. jangan dikasih angka, gambar Oke. bulat doang. Gambar bulat aja ya.
orang Alzheimer bulatnya nggak bisa bulat begini, mungkin lonjong atau agak bentuknya aneh. Jamnya itu bisa ngumpul di sini semua. Jadi misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang di sininya kosong. Oke, anak SD gambar ya? Iya, gitu ya. Atau misalnya di sebelah sini doang, sebelah sininya enggak. Gitu. Nah, kalau ini boleh dikasih contoh. Oke. Terserah mau ngumpul atau mau gimana, tapi penyebarannya itu enggak persis kayak di jam beneran kan ada jaraknya antara 1 dan 2, antara 2 dan 3 itu jaraknya kurang lebih sama gitu. Kalau ini entah ngumpul di kiri semua atau ngumpul di sudut sini semua, jadi tidak menyebar dengan rata seperti seharusnya sebuah jam. Tapi gitu biasanya angkanya ini nggak sih dok? Dia ngurut nggak? Biasanya kalau angkanya masih ngurut gitu angkanya masih Tapi ngurut. kalau yang parah banget malah udah nggak bisa ngasih angka. Bisa dia angkanya kacau atau udah nggak bisa ngasih angka. Karena dia sudah tidak mengerti bahwa tegak lurus ini artinya 1. Kalau kayak bebek gini artinya 2. Dia sudah tidak bisa mengerti korelasinya. Nah kalau misalnya kayak gini, ini kan kacau nih. Ini bisa menunjukkan tanda-tanda nih orangnya Alzheimer. Terus kalau diminta untuk menunjukkan misalnya jam 2, kan harusnya lengan yang pendek. Coba misalnya coba. Biasanya titiknya ini nggak simetris nggak ya? Tergantung parah enggaknya. Ya? Nah, kalau yang Alzheimer, lengan jam dengan lengan menit, kan harusnya yang panjang yang kalau tangan panjang yang copet dong ya. Tergantung ahlinya yang mana nih. Jadi kalau tangan yang panjang itu menunjukkan menit. Nah pada orang yang Alzheimer itu baik panjang. Ini tampaknya sudah mulai panjang ini. Memanjang gitu. Jadi lengan antara jam ini kan nggak jelas bedanya. Iya, mirip-mirip gitu ya. Panjangnya itu nggak jelas, entah pendek dua-duanya atau panjang dua-duanya gitu. Terus menunjukkannya jamnya itu juga salah. Misalnya jam 2 tepat harusnya kan 1 di 12, 1 di 2. Ini mungkin entah di mana. Jadi ini tes yang sangat sederhana. Jadi kalau misalnya kita mencurigai seseorang, biasanya nih ya, umumnya ya, yang curiga orang lain sih. Jadi karena jarang curiga sama diri sendiri ya. Tapi bisa juga kalau tahap awal dia meragukan sih, kenapa gue jadi pelupa ya. Silakan. Sebenarnya banyak sih tesnya, tapi yang bisa dilakukan orang awam dengan mudah ini tes ini. Setelah tadi udah tes sama Hans, kita akan tes Dokter Santi. Jadi ini enggak ya? Jadi Alzheimer nggak? Alzheimer nggak? Tadi kan dokter yang mendiagnosis. Bukan, masalahnya kan tadi gambarnya itu kan yang begini. Gitu ya? Enggak dong, gambar aslinya yang ini ya? Ini pura-pura. Iya. Nah tapi dok, kita mau kenalan lagi sama gejalanya. Ada gejala lain nggak sih yang sebenarnya bisa menunjukkan bahwa ini kelihatannya ada kecenderungan untuk Alzheimer? Iya, tadi kan baru yang lupa, yang hal yang familiar, yang biasa, dan yang baru. Kalau yang lama-lama ingat gitu. Tapi kalau lupa yang normal, ya kalau lama-lama mungkin lupa, tapi yang baru-baru biasanya ingat gitu. Terus cenderung mengulang pertanyaan yang sama. Jadi hati-hati kalau nanya Dokter Santi, nanya itu lagi gitu di depan, terus di belakang dia nanya lagi gitu. Nanya berulang-ulang itu tanda-tanda Alzheimer ya. Iya. Jadi kamu namanya siapa gitu. Nanti kita ngobrol nggak sampai 5 menit. Namanya siapa gitu. Hati-hati ya. Jadi dia repetitif diulang-ulang. Tapi kalau orang baru kenalan kan biasa gitu dok. Nggak apa namanya. Maaf tadi namanya siapa ya gitu. Tapi kalau misalnya 30 kali nanya harus dicurigai gitu. Harus dicurigai gitu atau grogi atau memang Alzheimer gitu. Jadi pertanyaan berulang-ulang harus dicurigai itu ada kecenderungan ke arah Alzheimer. Terus dia nggak tahu kaitan waktu, kaitan tempat, udah kacau. Jadi kalau ditanya tanggal berapa, hari apa, jam berapa, ini pagi siang malam nggak ngerti. Bingung ya? Bingung. Terus ada di mana nggak ngerti, bingung gitu. Jadi ada gangguan di area-area seperti itu dan juga moodnya berubah. Mungkin yang tadinya ceria jadi tiba-tiba agak sedih gitu ya? Depresi, atau bisa juga yang tadinya biasa pemarah jadi makin pemarah, atau nuduh orang nyolong jadi kayak agak paranoid. Ih, uang saya hilang nih 500 juta gitu kan, kemarin saya taruh di bantal. Sejak kapan uang 500 juta muat di bantal gitu kan ya. Jadi agak, tapi itu biasanya sesuatu udah yang agak tidak masuk di logika. Itu udah agak berat sih. Kalau yang ringan-ringan nggak sampai ke situ. Terus sesuatu yang berurutan yang membuat kita merencanakan, proses merencanakan itu juga nggak bisa.
Terus problem solving nggak bisa juga. Fungsi kognitif nggak bisa juga. Mempelajari hal-hal baru nggak bisa juga. Hal-hal lama kadang-kadang pada awal-awal nggak bisa juga. Misalnya kita lagi ngobrol terus lupa. Ini kata ini apa ya? Gitu. Iya. Kalau yang normal setelah lupa sekian lama dia bisa ingat. Oh iya. Yang ini ya. Kadang dan katanya tuh kadang-kadang yang rumit. Yang misalnya apa ya? Eksploitasi itu kan berapa kata tuh susah. Iya, yang pakai bahasa Latin gitu semua gitu ya. Lah gitu. Itu ya normal kalau dia lupa gitu. Tapi kalau misalnya mengungkapkan kata misalnya memasak gitu. Terus dia lupa itu apa ya? Itu loh yang nyalain kompor, yang itu. Nah, hati-hati. Nah, itu kelihatannya agak jadi salah satu hal yang sering dialami banyak orang tuh, Dok. Waduh. Banyak orang kadang itu loh yang biasa ada dijual di pasar gitu kan. Dilihat lagi gejala yang lainnya ada nggak. Semakin banyak gejala yang dirasakan, jadi misalnya dia nanyanya diulang-ulang, terus udah mulai itu ya, makin banyak gejala-gejala yang tadi ada, makin artinya curiga kita. Checklistnya gitu ya, makin banyak. Sebenarnya ada sih kuesionernya yang kita jawab, kita isi gitu di internet harusnya ada. Ada ya. Tapi agak rumit gitu ya. Paling gampang ya jam ini. Jam ini ya. Nah, kita juga akan mengetahui nih apa aja yang menjadi faktor resiko dari seseorang bisa kena Alzheimer. Apa aja sih, Dok? Disebutkan bahwa umur harapan hidup di tahun 2025 untuk dunia nih, kalau dicampur laki sama perempuan 73,5 tahun. Tapi kalau 73,5. Oh, 73,5 tahun ya. Kalau misalnya untuk perempuannya 76,2. Laki-lakinya mohon maaf cuma 70,9. Bedanya jauh ya. 70,9. Tadi yang 73,5 itu adalah kalau laki-laki dan keseluruhan. Nggak lihat laki, nggak lihat perempuan. Tapi begitu dipisah perempuan dan laki-laki, yang perempuan itu 76,2, yang laki-laki itu 70,9.